Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-37 dari Kitabus Salam, yaitu babu qatlil hayat wa ghairiha. Bab tentang membunuh ular dan lainnya. Hadisnya nomor 1441. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibnu Umar wa Abi Lubabah. Hadis Ibnu Umar dan Abu Lubabah radhiyallahu anhum. Dia katakan, Sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar, khutbah di atas mimbar. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul hayat, bunuhlah ular, waqtulu dzat-tufyatain wal abtar, dan bunuhlah dzut-tufyatain, itu salah satu jenis ular. Ya mungkin di sini nggak ada, yang ada garis merah putih dan hitam. Tapi kalau kita kan ada ular belang, tapi kan beda jenisnya. Wal abtar, yang ekornya tuh buntung lah, yang ini jenis-jenis ular yang membahayakan. Nah, lalu Nabi katakan apa sebabnya? Jadi dijelaskan, fa innahuma yakmisanil basar, karena keduanya itu bisa menghapus penglihatan, bisa bikin buta. Nah, ini diantara mudarat dari ular tadi. Wa yastasqitan al-habl, dan bisa menggugurkan kandungan. Jadi kalau perempuan yang hamil melihat jenis ular ini, bisa gara-gara itu kandungannya bisa gugur. Ya rupanya memang ular-ular padang pasir jauh lebih ini ya lebih bahaya dibanding dengan di daerah kita sampai seperti itu. Nah mungkin Pak Haji Azhari paham tuh tufyatain kayak gimana nih, tapi di sini nggak ada kayaknya, yang banyak kayak di daerah sana. Kemudian al-abtar itu bagaimana, wallahu alam. Nah kemudian qala Abdullah ibnu Umar katakan, fa baina ana utaridu hayyatan liaqtulaha, ketika aku sedang mengejar, memburu seekor ular untuk membunuhnya. Fanadani Abu Lubabah, lalu Abu Lubabah memanggilku, la taqtulha, jangan engkau membunuhnya. Fakultu, lalu aku katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bi qatlil hayat, Rasul memerintahkanku membunuh ular. Faqal, lalu Nabi bersabda, innahu naha ba'da dzalika an dzawatil buyut wahiyal awamir. Nah, dan sesungguhnya Rasul melarang membunuh dzawatil buyut, nanti akan kita bahas, wahia al awamir. Jadi saya begini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katakan bahwa dia mendengar Nabi berkhutbah di atas mimbar. Kata Rasul, uqtulu al hayat, bunuhlah ular. Malah kalau di riwayat yang lain, uqtulul aswadain fis salah, bunuhlah dua yang hitam di dalam sholat. Nah di dalam sholat itu maksudnya ketika kita sholat kita nggak batal. Membunuh dua yang hitam ini. Apa dua yang hitam? Al hayya wal aqrab. Hayya ular, wal aqrab dan kalajengking. Jadi lagi sholat ada kalajengking, boleh tuh kita bunuh. Kalau kalajengking masih gampang ya, pakai apa kek,
kertas kayak digituin bisa. Nah, sekarang kalau ular lari dulu ngambil sesuatu atau sendal yang semua kita pukul, sendal pun nggak berani kita ya kalau ular yang berbahaya. Nah, kemudian nggak batal sholatnya, nggak, karena Nabi katakan fis shalah, di dalam sholat. Asal jangan ngomong ini dalam kondisi darurat. Ya dalam kondisi normal kita nggak boleh bergerak yang tidak ada keperluannya lah, itu apa kayak noleh dalam sholat kan dilarang Rasul. Noleh, iyyakum waliltifat fis shalah, jauhi oleh kamu menoleh di dalam sholat. Tapi dalam kondisi kayak tadi boleh tuh. Nah, jadi Nabi suruh bunuh dua hal yang membahayakan tadi. Berarti makul juga kan, rasional yang diajarkan Rasul, kan lagi sholat. Ya, tapi ketika melihat dua hal yang berbahaya tadi, justru kita disuruh bunuh. Baik, jadi Ibnu Umar katakan bahwa pernah dengar Nabi memerintahkan membunuh al-hayyat, ular. Kemudian disebut lagi dzut tufyatain dan al-abtar. Ini juga jenis ular yang membahayakan. Lalu Nabi jelaskan mudaratnya, fa innahuma yatmisanil basar la yastasqitan al-habal. Dia bisa membutakan penglihatan, bisa juga membuat kandungan gugur. Nah, dan Abdullah bin Umar katakan, fa baina ana utaridu hayyatan liaqtulaha. Ketika aku sedang mengejar ular untuk membunuhnya, fanadani Abu Lubabah. Tiba-tiba Abu Lubabah panggil aku. Fakultu, dia katakan, la taqtulha, jangan kau bunuh dia. Lalu dia katakan, inna Rasulullah SAW qad amara biqatlil hayyat. Rasul kan suruh membunuh ular. Faqal, lalu Abu Lubabah katakan, innahu naha an ba'da dzalika an dawatil buyut. Sesudah itu, sudah Nabi memerintahkan bunuh ular, Nabi melarang membunuh zawatil buyut. Zawatil buyut asal artinya zat, itu kan yang memiliki gitu ya. Al buyut, al bait, rumah, pemilik rumah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah allati tujadu fil buyut, yang ada di rumah-rumah. Tapi ini khusus di Madinah. Nanti kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain. Jadi kalau melihat ular di dalam rumah di Madinah, nah ini diantara keistimewaan Madinah, nggak boleh dibunuh sama Rasul. Ditunggu dulu. Kenapa? Li'annal jinniya yatamatsalu biha. Karena jin menjelma jadi ular, ini jin yang muslim. Jadi khusus di Madinah. Nah, lebih jelas lagi di riwayat Muslim. Di hadis riwayat Muslim, hadis yang berasal dari Abu Sa'ib. Abu Sa'ib ini katakan bahwa dia masuk ke tempat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi baitih, di rumahnya. Qal fawajatuhu yusalli, saya dapati sahabat Abu Sa'id lagi sholat. Fa jalastu antadhiruh, saya duduk untuk menunggunya hatta yaqdi salatahu, hingga dia selesaikan sholatnya. Lalu fasami'tu tahrikan fi arajina fi nahyatil bait. Saya dengar suara apa ya? Gerakan-gerakan, saya mendengar gerakan klesek-klesek gitu lah, klesekan di salah satu sudut rumah. Faltafattu fa idza hiya hayyah. Saya menoleh, ternyata itu ular. Fawathabtu liaqtulaha. Saya melompat, saya ingin bunuh dia. Fa asyara ilayya an ajlis. Dan si Abu Sa'id lagi sholat gitu. Kemudian karena si ini lagi dikasih isyarat, ya ini duduk aja, jangan dibunuh. Nah, kemudian aku katakan ya. Qal kana fi fatan. Lalu dia katakan fajalasu, saya pun duduk. Falamman sarafa asyara ila baitin fiddar. Ketika Abu Sa'id sudah salam, dia menunjuk ke salah satu rumah yang ada di dar. Jadi yang disebut dar itu biasanya kan kita artikan rumah gitu ya. Enggak, sebenarnya rumah komplek lah kalau sekarang itu, kayak
Nah, Mungkal sekarang kayak residen adalah satu komplek. Jadi dulu satu keluarga besar itu ada beberapa rumah. Nggak tahu kalau sekarang sudah nggak Pak Haji ya. Ini yang di kampung-kampung masih begitu kan. Satu komplek itu karena satu keluarga kan. Nih rumah biasanya rumah orang tuanya di sini, rumah anak-anaknya di sini. Ntar ada musolanya biasanya. Nah inilah dar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah itu kan ditanya oleh Usama, Rasul mau nginep di rumahmu yang mana? Nah itu Usama menggunakan kata dar. Dar karena rumah kakeknya dulu Abdul Muthalib rupanya bukan hanya satu, jadi satu komplek gitulah. Kemudian kata Rasul emang disisain nama si Thalib. Thalib berarti anak dari Abu Thalib. Jadi tradisi jahiliyah itu yang mewarisi harta anak lelaki tertua yaitu Abu Thalib. Nah anak Abu Thalib yang tertua Thalib. Abu Thalib meninggal ya dikuasai sama Thalib. Baik itulah contoh ini makna dar tadi. Nah Abu Sa'id tadi menunjuk ke salah satu rumah yang ada di komplek tadi. Lalu dia katakan atara hadzal bait, engkau lihat rumah itu? Faqultu na'am. Kata Abu Sa'id, ya saya lihat. Qal kana fihi fatan minna hadithu ahdin bi'ursin. Dulu yang tinggal di situ salah seorang pemuda di antara kami yang baru saja nikah. Belum lama nikah. Qal fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaq. Kami pun keluar bersama Rasul ke Khandaq. Jadi ke Khandaq yang perang Khandaq tuh kan nggali parit itu Rasul dengan para sahabat. Nah, kata Abu Sa'id, para sahabat keluar bersama Rasul ke Khandaq, ke parit yang dibikin oleh Rasul dan para sahabat. Fakana dzalikal fata yasta'dzinu Rasulullah. Nah, pemuda tadi minta izin ke Rasul bi ansafin nahar fayarji'u ila ahli. Di siang hari. Nah, dia pamit ya Rasul saya pulang dulu ya. Namanya pengantin baru ya. Lagi bikin parit, gali parit dia ingat istrinya, dia pamit ke Rasul. Rasul baik, Rasul tahu juga diizinkan. Nah, ini bukan hanya Rasulullah. Rasul-rasul yang terdahulu itu Rasul pernah menceritakan seorang nabi. Malah nabi ini mau berangkat perang, pesan ke kaumnya yang baru nikah, belum berbulan madu, gitu. Walam yabni alaiha, belum membangun padanya, yakni belum honeymoon, gitu. Nah, jangan ikut perang. Nah, justru dilarang nabi tadi karena ntar hatinya separuh di peperangan, separuh di rumah. Si Nabi tadi larang. Yang bangun rumah atapnya belum dinaikin, jangan ikut perang. Begitu dan yang punya onta mau beranak, lagi nungguin ontanya beranak, jangan ikut perang. Ntar kepikiran terus. Rasulullah juga begitu ini. Ada pemuda baru nikah, gali parit mungkin ini pokoknya pas di Khandaq dia izin pulang, diizinkan sama Rasul. Fa yarji'u ila ahli fasta'danahu. Kemudian Rasul kata khudh alaika silahak, tapi pakai pedang, boleh pulang tapi bersenjata. Kenapa? Fa in akhsha alaika Quraidah, karena saya takut kamu nanti diapa-apain nama Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan Yahudi yang tinggal di Madinah sebelah timur. Jadi dulu Bani Quraidah ini turun-temurun tinggal di Madinah. Mereka menjadi halif, menjadi sekutu dari suku Aus. Kenapa Bani Quraidah tinggal di Madinah sebelah timur sini? Karena mereka yakin Nabi yang terakhir nanti di situ. Jadi tinggal di situ turun-temurun menunggu diutusnya Rasul yang terakhir. Giliran Rasul yang terakhir datang ternyata tidak beriman. Bahkan yang tadinya tetap pegang perjanjian damai dengan suku Aus, karena dihasut oleh Huyai bin Akhtab, akhirnya mereka merusak perjanjian itu dan ikut memberontak, ikut memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini tentang Bani Quraidah. Kemudian pemuda tadi pun fa'akhadar rajulu silahah, dia kenakan pedangnya.
Thumma raja'a fa idza imra'atu bainal babain qa'imah. Dia lihat begitu pulang istrinya berdiri di antara dua pintu. Fa'ahwa ilaiha rumha liyut'inaha. Lihat unaha. Dia nunduk, dia bawa tombak, dia mau tusuk istrinya. Orang pengantin baru kan, cemburunya juga masih ini ya. Nah, begitu pulang kenapa di luar si istrinya, dia mau tusuk aja dengan tombaknya tadi, dengan apa anak panah tadi. Fa asabathu ghairatun, dia ditimpa, dikuasai oleh kecemburuannya. Faqalat lahu, istrinya katakan, uqfuf alaika rumhak, tahan dong senjatamu itu. Wadkhulil bait, masuklah ke rumah ini. Hatta tangdura malladzi akhrajani, hingga kau lihat apa yang membuatku keluar dari rumah ini. Fadakhala, dia masuk. Faida bihayatin azimah, tiba-tiba dia melihat seekor ular yang besar, muntawiyatin alal firas, ngumpet di tempat tidur. Ular yang besar. Fa ahwa ilaiha birrumhi fantadhamaha bih. Nah, dia tusuk dengan tombaknya tadi, kemudian dia melilit-lilit, tsumma kharaja farakazahu fiddar, dia keluar ditancapkan ke rumah tadi. Khabbarabat alaih, melilit-lilit si ular besar tadi. Fama yudra ayyuhuma kana asra'u mautan, nggak diketahui siapa yang lebih dulu mati. Tapi akhirnya dua-duanya mati. Pemuda tadi mati, ular tadi juga mati. Al-hayyah amil fata, apakah ular itu atau pemuda tadi yang lebih dulu meninggal? Qal faji'na ila Rasulullah SAW, kami pun datang kepada Rasul. Fadzakarna dzalika lahu, kami jelaskan hal itu kepada Rasul. Wa qulna, lalu kami katakan, ud'u Allah yuhyiyahu lana, berdoalah kepada Allah biar dia dihidupkan buat kita. Faqal, Nabi katakan, istaghfiru li sahibikum, mintakan ampun sahabatmu. Artinya dia meninggal, dia mati. Istaghfiru li sahibikum. Tsumma qal, kemudian Nabi katakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu, sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin yang telah masuk Islam. Jadi beda dengan di negara kita. Kalau di negara kita orangnya aja banyak yang kafir, apalagi jinnya gitu. Di Madinah jinnya pun sudah masuk Islam. Maka kata Rasul, fa idza raaitum minhum syai'an fa'adinuhu thalathata ayyam, kalau kamu melihat sesuatu darinya, biarkan dia 3 hari. Nah, fa in badalakum ba'da dzalika faqtulu fa inna ma huwa syaiton, kalau sampai 3 hari masih tampak dia, bunuh saya, berarti dia setan. Jadi ada jin muslim, ada juga setan. Jadi suruh biarkan saja. Ini kalau di Madinah. Di luar Madinah ya Nabi suruh bunuh tadi. Jadi kalau di hadis tadi Abu Lubabah katakan innahu naha ba'da dzalika an dawatil buyut wa hiyal awamir, sesungguhnya Nabi sesudah itu melarang membunuh dawatil buyut, itu gampangnya ular-ular penunggu rumah lah. Al-awamir, al-awamir dinamakan al-awamir karena dia menghuni rumah itu lama sampai gemuk-gemuk lah. Al-awamir, al-amirah yang makmur-makmur, yang gemuk-gemuk. Maksudnya ular-ular penunggu, yakni ular yang sebetulnya jelmaan dari jin muslim. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nah, kemudian dari hadis ini juga para ulama berpendapat bahwa jin itu bisa tamatsul, bisa menjelma. Jadi setan juga bisa menjelma. Nah, kayak setan yang dilihat oleh Abu Hurairah yang berbentuk seorang lelaki, itu kan syaitan yang nyolong zakat. Nah, kemudian akhir dari cerita itu Nabi katakan ke Abu Hurairah, engkau tahu wahai Abu Hurairah, yang datang kepadamu semenjak 3 hari yang lalu saya tidak tahu ya Rasulullah. Nabi katakan laka syaitan, itu adalah setan. Jadi setan, jin bisa menjelma. Ada yang nggak bisa diserupai.
Rasul. Maka Rasul katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, sungguh dia telah melihat aku. Jadi benar yang dilihat Rasul. Fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Karena setan tidak dapat menyerupai aku. Nah, penjelasan Rasul, fa inna syaiton la yatamatsalu bi, berarti yang mimpinya bisa dipastikan bahwa yang dilihat itu adalah Rasul, itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pernah lihat Rasul. Jadi yang dilihat dalam mimpinya benar nih Rasul. Sebab setan tidak bisa menyerupai. Kalau kita, saya mimpi Rasul rambutnya segini, Aboy mimpi segini, yang benar yang mana nih? Bisa salah satu salah atau dua-duanya salah. Jadi Nabi kata memang benar, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan, dan dari hadis itu juga para ulama berpendapat bahwa kalau jin sedang menjelma, nah, kalau jin kan bisa mati, yang nggak bisa mati kan iblis dan keturunannya. Nah, itu para ulama berpendapat keturunannya juga dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, kalau jin-jin yang lain ya bisa mati. Nah, matinya kalau dia menjelma sebagai seekor ular misalnya, matinya dalam bentuk ular. Jadi kalau digecek mati, kalau dia sedang tamatsul atau menjelma seperti ular. Ini berdasarkan hadis-hadis ini. Tapi jangan nanti begitu ngelihat ular nih jin nih jangan dibunuh, sholat aja suruh bunuh. Ini hanya khusus untuk di Madinah, untuk di Madinah. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghar, ketika kami sedang berada di gua mana ini? Di Mina. Lagi di Mina, idz nazalat alaihi wal mursalat, tiba-tiba turun surah Al-Mursalat. Fatalaqainaha min fi, kami talaki, menerima bacaan itu dari mulut Rasul. Dibacain sama Rasul. Wa inna fahu laratbun biha. Nah, mulut Rasul masih basah dengannya. Jadi baru saja dibacakan oleh Rasul. Idz kharajat hayyatun, tiba-tiba ada seekor ular keluar. Faqala Rasulullah SAW, Nabi katakan alaikum uqtuluha, bunuh dia. Fabtadarnaha fasabaqatna, kami pun kejar dia, ternyata ular itu mendahului kami, lolos dikejar. Faqal, lalu Nabi katakan wuqiyat syarrakum, dia dilindungi dari kejahatan kalian. Kalian mau bunuh enggak terjadi. Kama wuqitum syarraha, sebagaimana kamu juga dilindungi dari kejahatannya. Dia kan enggak ngapa-ngapain kamu. Ya sudah, biarkan gitulah. Baik, inilah yang berkenaan dengan perintah membunuh ular dan yang seumpama. Sebab kalau di hadis lain tadi al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Kalau dipelihara gimana? Ya asal bisa jaga ininya, Pak, mudaratnya. Tapi biasanya sering terjadi juga kan mudaratnya. Ya memang Nabi suruh bunuh malah malah dipelihara. Ntar kalau lepas membahayakan orang lain. Baik, selanjutnya babus istihbabi qatlil waz'i. Bab disukai, dianjurkan membunuh al-auza itu tokek atau mungkin sejenis tokek. Nggak tahu tokek di sana apa lebih berbahaya dari tokek di sini, Pak Ji? Sama aja. Bunyinya sama juga ya. Tokek juga ya, baik. Kemudian hadisnya itu ya berasal dari Ummu Syarik. Hadis Ummu Syarik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil auza. Nabi perintahkan membunuh tokek gitu. Apa sebabnya wallah alam enggak dijelaskan. Cuma kalau Aisyah katakan bahwa kata Aisyah, hadis Aisyah zaujin Nabi, anna Rasulullah SAW qala lil waza', Nabi bersabda tentang tokek fuwaisik. Fuwaisik itu yang jahat, itulah yang enggak taat atau yang jahat. Dari kata fasik, dalam bahasa Arab itu kan ada musaghar, rajul seorang lelaki, kalau rujail lelaki kecil, fasik yang enggak taat, yang durhaka. Fuwaisik, nah itu musagharnya. Dan kadang-kadang Nabi katakan fuwaisikoh itu apa? Tikus kan jahat.
mana bisa dicinakan tikus, nggak bisa. Baik, kemudian Nabi suruh bunuh itu, bahkan fil hilli wal hurum, dalam keadaan halal dan dalam keadaan ihram itu boleh bunuh tikus karena itu membahayakan. Baik, kemudian tokek ini kata Aisyah, saya dengar Rasul katakan dia itu fuwaisik, dia jahat gitu. Tapi walam asma'hu amara biqatlih, saya tidak pernah dengar Nabi perintahkan untuk membunuhnya. Jadi yang katakan itu adalah Ummu Syarik yang katakan bahwa Rasul perintah untuk membunuh. Kalau kesaksian Aisyah, saya pernah dengar Rasul katakan dia jahat itu, tapi saya nggak pernah dengar Rasul menyuruh untuk membunuhnya. Dan bab ke-39, babun nahi an qatlin namli, bab larangan membunuh semut. Loh, kok nggak boleh dibunuh ya? Ya kalau nggak salah buat apa dibunuh? Nah, kisahnya begini. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasul bersabda, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya, ada seekor semut menggigit salah seorang nabi. Fa amara biqaryatin namli fa uhriqat. Lalu si nabi tadi enggak dijelaskan sama Rasul siapa nabi ini. Dia perintahkan supaya membakar rumah semut. Nah, jadi negeri semut, yakni rumah semut tadi, diperintahkan untuk bakar itu semuanya. Padahal yang salah satu doang yang menggigit Nabi tadi, suruh bakar semuanya. Fa'auhallahu ilaih, lalu Allah wahyukan kepada Nabi tersebut, an qarasatka namlah, bahwa yang telah menggigit engkau hanya seekor semut. Ahraqta ummatan minal umam tusabbih, tapi engkau telah membakar satu umat di antara umat-umat. Nah, semut juga umat Allah. Semut juga ciptaan Allah, tusabbih, yang bertasbih. Nah, kalau ingat nih, sebenarnya kita nggak bisa jahat sama binatang kecuali yang binatang yang membahayakan tadi. Kalau tidak, mereka juga bertasbih kepada Allah. Nah, tidak ada suatu pun kata Allah yang melainkan akan bertasbih kepada Allah. Nah, cuma kita yang nggak paham. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tidak paham tasbih mereka. Oke, kok Pak Allah di beberapa ayat tuh katakan gitu, bahwa semuanya itu bertasbih kepada Allah. Nah, di belakang hari ternyata ada yang menyelidiki kayak tumbuh-tumbuhan, apa benar mereka bertasbih. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga mengeluarkan suara yang nggak bisa dijangkau oleh telinga ya. Dengan alat tertentu baru bisa. Semua tumbuh-tumbuhan. Maha benar Allah yang katakan bahwa semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kita nggak paham. La tafqahuna tasbihahum. Jadi nggak boleh juga kita jahat terhadap binatang. Apalagi terhadap orang. Itu kadang-kadang sama binatang baik, sama orang jahat. Kucing tuh disayang-sayang. Naik motor kenceng, mendingan menghindari kucing daripada menghindari orang. Menghindarin kucing tabrak orang. Nah, ini lebay. Ya, bahwa kita nggak boleh juga jahat terhadap binatang, tapi juga jangan berlebihan. Nah, manusia harus lebih kita sayangi, lebih kita hormati. Baik, kemudian hadis berikutnya yang bab ke-40, babu tahrimi qatlil hirrah, bab diharamkan membunuh kucing. Buluhnya gimana ini? Apalagi yang bunuh sengaja membunuh ya. Nah, sekarang ada yang nggak sengaja. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirrah. Seorang perempuan disiksa oleh Allah ya, karena seekor kucing sajanatha hatta mata, dia kurung sampai mati. Nggak boleh kurung kucing. Boleh kalau dikasih makan. Fa dakhalat fiha an-nar, maka karena kucing ini dia masuk neraka. Nah, kenapa? La hiya at'amatha, dia tidak memberikan makan kepadanya. Wala saqatha, tidak juga memberikan minum. Idhiya habasata, ketika dia mengurungnya. Jadi berarti kalau waktu kurung kucing tadi dikasih makan dan minum, dia nggak dosa. Wala hiya tarokatha ta'kulu min khashasil ard, tidak juga dia melepasnya, membiarkannya makan dari binatang-binatang yang ada di bumi. Jadi kalau nggak dikasih makan ya lepas, biar dia bisa cari makan. Kalau dikurung ya dikasih makan. Berarti boleh nggak piara burung?
Ya boleh, asal diperhatikan makan dan minumnya. Oke, tapi kalau orangnya baik itu ya, bukan hanya dikasih makan dan minum ya Boy ya. Kasih pasangan. Nah, kita diambekin istri seminggu aja kayak di neraka ya. Gimana burung dikurung sampai bertahun-tahun nggak dikasih jodoh. Burung gue dong tuh ngocehnya. Akep lah betul. Oh iya dia nyari pasangan. Tapi begitu gue kumpulin sama yang cewek nggak mau bunyi lagi. Ya iya orang dia teriak-teriak tadi karena cari pasangan. Apalagi burung ini ya kenari ya yang nggak ada putusnya. Terus ngocehnya. Tapi kalau udah ada ceweknya diem ya, ya bunyi jarang-jarang lah. Ya mestinya begitu ya. Kalau majikannya ini baik, dikasih makan, dikasih minum, ya kasih pasangan. Baik, saya lanjutkan ya. Tinggal dikit di bab ini. Babu fadli sakil bahaim al muhtaramah wa it'amiha. Bab memberi minum binatang yang diharamkan. Apa maksudnya? Anjing. Bab di keutamaan memberikan minum binatang dan memberikan makan. Hadisnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal baina rajulun yamshi. Ketika ada seorang lelaki berjalan, fashtadda alaihi al-'atash. Lalu dia kehausan itu, sangat haus. Fanazala bi'ran, dia turun ke sebuah sumur. Fasyariba minha tsumma kharaja. Dia minum dari sumur tadi, dia keluar. Begitu keluar naik ke atas, fa idza huwa bikalbin yalhath. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yalhathu yang menjilat-jilat, yakulut thara yang makan debu. Jadi anjing kehausan nggak ada air kan apa aja dijilat-jilat, makan debu. Minal atas karena kehausan. Faqal lelaki tadi katakan laqad balagha hadza mithlul ladzi balagha bi. Telah sampai pada anjing ini sebagaimana yang sampai kepadaku. Maksudnya, nih saya sudah kehausan. Anjing ini benar-benar kehausan sebagaimana haus yang telah menimpa diri saya. Famal akhufah, dia penuhi terumpahnya, sepatunya. Tsumma amsakau bifih, dan dia gigit dengan mulutnya. Dia naik dari sumur itu ke atas. Fasaqal qalba, dia berikan minum kepada anjing tadi. Fasyakarallah, Allah bersyukur, yakni Allah terima amalnya tadi. Lahu faghfara lahu, Allah ampuni. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya wa Rasulullah wa innalana fil bahaimi ajran, emang kita dapat pahala nih karena berbuat baik pada binatang. Qal, Nabi katakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Dalam setiap hati yang basah ada pahalanya. Hati yang basah maksudnya makhluk hidup. Jadi kita berbuat baik kepada makhluk hidup, ajrun, itu ada pahalanya. Lalu di hadis Abi Hurairah, qala Nabi SAW, bainama kalbun yutifu birakiyah. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sebuah sumur itu, kada yaqtulul atas, hampir dibunuh oleh hausnya. Id ra'athu bagiyun min bagaya Bani Israel. Jadi di hadis ini dijelaskan siapa tadi? Pelacur dari pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqatu. Dia lepas sepatunya, dia berikan minum kepada anjing tadi. Fa ghufira lahabih. Karena hal itu dia diampuni. Oke, sekarang ada orang yang katakan masa iya Allah mengampuni dosa semudah itu? Ya kalau Allah ampuni emang kenapa? Sebetulnya bukan mudah ini kelihatannya mudah itu. Kan orang berzina saja hukumannya begini. Ini nilai keikhlasannya. Emang ada yang lihat dia lakukan itu? Nggak disebutkan di situ. Ikhlas benar-benar. Sudah pelacur yang ditolong anjing lagi. Nah, kan? Pelacur tolong anjing. Diampuni dosanya. Maka kalau kita memahami hadis-hadis seperti ini, sebetulnya mutu dari setiap amal itu yang penting. Nah, banyaklah ulama-ulama yang memberikan nasihat. Apa bedanya ibadahnya orang yang arif dan yang tidak? Sama kan? Sholat zuhur yang satu 4 rakaat, satu juga 4 rakaat. Nah, sholat duha ya sudah seperti itu paling banter 8 rakaat. Yang membedakan apa? Ininya sebetulnya.
keikhlasannya, kesungguhannya dan seterusnya. Jadi mutu dari amal tadi. Apalagi kalau amal itu ikhlas karena Allah nih yang diterima oleh Allah, maka tidak boleh juga kita merendahkan amal orang lain. Kadang-kadang kan kita punya kelebihan nih, zikir misalnya. Saya rajin zikir pagi petang. Nah, mulai merendahkan yang lain. Apaan ente nggak pernah ngerjain? Nah, ini penyakit nih. Jadi bisa batal amal kita kalau kita merasa sombong tadi. Ngajak aja, tapi jangan ngejelek-jelekin orang lain. Padahal orang bisa saja kita rajin zikir pagi petang, diam-diam orang itu rajin puasa yang kita tidak. Atau kita rajin puasa, artinya orang lain rajin sedekah dan seterusnya. Jadi kalau urusannya kayak begini-begini, jangan kita merendahkan orang lain, karena keikhlasannya diterima oleh Allah, diampuni lagi dosanya. Nah, kayak contohnya lagi yang membunuh 100 jiwa, kok bisa diampuni oleh Allah? Belum sampai ke tempat yang dituju, ya keikhlasannya. Sebab orang tadi taubatnya benar-benar karena Allah, bukan karena manusia. Dia memaksa terus kan, nanya bagaimana apa untuk biar diampuni dosanya, pergi ke negeri ini, negeri itu, jangan kembali ke kampungmu. Dia taat itu, karena benar-benar pengen dapat ampunan Allah. Nah, ini kan ikhlas kan. Kita belum tentu bisa meninggalkan negeri kita, kampung kita, milieu kita, untuk bisa. Dia nekat itu, karena pengen cari ampunan Allah. Maka ketika di tengah jalan mati, diperebutkan oleh malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Nah, kata malaikat rahmat nih, di situ ada pelajaran. Ja'a taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Dia datang dalam keadaan bertobat, menghadap dengan segenap hatinya kepada Allah. Nah, ini yang menyebabkan dia diterima tobatnya. Karena tobatnya nih karena Allah. Taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Baik, sampai dengan hadis ini, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan bab ke-40. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, padahal silakan Pak Haji. Ya. Saya pernah dengar masalah tauke tadi. Ya. Harus dibunuh. Ya. Karena pada waktu Nabi Ibrahim dibakar itu, dia ikut Meniup-niupkan, ya, betul. Supaya api ini semakin besar. Ya. Apakah betul itu? Kalau hadis-hadis yang sahih itu saja yang saya baca. Nah, cuma andaikan pernah begitu kan leluhur mereka ya, yang keturunannya kan tidak. Ya Allah alam apa rahasia di balik itu. Pokoknya Nabi perintahkan untuk bunuh. Ya silahkan. Qadar silakan Pak. Hadis 1443. Ya. Di sini dilarang Nabi menyuruh membunuh cicak, bukan tokek. Enggak, soal al-auza itu nih. Yang benar yang mana? Nah, ntar. Al-auza wahiduha waza' wa yasam al-abros wa summiyat bidzalika li khifatiha wa sur'ati harakatiha. Baik, al-waza' wa samun abros jinsun. Ini pendapat Imam Nawawi. Nah, al-waza' samun abros itu tokek sebenarnya. Itu satu jenis. Jadi yang dimaksud di sini ya dua-duanya, baik cicak maupun tokek itu. Fa samun abras kibaruh. Nah, samun abras itu yang gede, yaitu tokek. Kalau al-waza ya benar mengartikan cicaknya. Tapi Imam Nawawi katakan dua-duanya sama gitu. Kemudian wattafaqu ala anal waza minal hasyarat al mu'diyat. Cuman nih yang saya agak nih, mereka bersepakat bahwa kalau diartikan cicak mengganggu tidak? Enggak juga ya, paling kotorannya aja yang ini ya. Ya silakan. Ada hadisnya enggak, karena ada ustadz yang mengatakan kalau kita membunuh cicak dengan sekali ketok itu kita mendapat 2 pahala. Ya. Dan kalau dengan 2 kali ketok hanya dapat 1 pahala. Ya baik Pak. Baik, itu hadisnya diriwayatkan oleh Muslim.
benar, yang berasal dari sahabat Abu Hurairah. Lalu Imam Nawawi mengartikan kenapa kok yang sekali tepok mati pahalanya sekian kalau dan seterusnya. Jadi menurut beliau hikmahnya biar segera bunuh tadi, segera bunuh. Maka sekali tepok mati kan segera dibunuh. Ya lebih besar itu hadis riwayat Muslim yang berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya silakan, Bang. Kalau anjing itu memang tidak ada masalah kalau kita pelihara gitu. Baik. Anjing. Air liurnya. Ya betul. Jadi begini, lepas dari soal air liurnya yang najis tadi, Nabi katakan bahwa nggak boleh piara anjing kecuali 3. 1, anjing penjaga tanaman. Jadi bukan di rumah tempatnya. Jadi kayak di Sumatera kan masih banyak juga yang punya ladang-ladang luas yang jagain ya anjing. Kemudian anjing penjaga ternak. Bukan cuma piara kambing 1, anjing yang 2 itu enggak, yang ternak yang banyak itu kan dijaga oleh anjing. Dan yang ketiga, anjing untuk berburu. Jadi hanya 3 alasan ini kita dibolehkan piara anjing. Tapi tetap nggak boleh di rumah. Kalau di rumah malaikat rahmat nggak mau masuk. Wallahu a'lam insyaallah begitu. Baik. Ya. Ya. Ya janganlah, saya ini itu biasanya istri-istri kita yang suka begitu ya. Terus gimana dong kalau nggak boleh dibunuh? saya suruh coba beli kapur itulah. Ntar juga nyingkir sendiri, nggak usah dibunuh. Kasih kapur juga ini sendiri kan? Ya kalau apa? Ya kapur semut kan, pada nyingkir kan, pada nyingkir. Kita digigit semut terus Itu tadi kalau kita lihat di hadis tadi, si Allah katakan cuma 1 yang membunuh, kenapa kamu bakar satu rumah? Itu padahal mereka bertasbih kepada Allah. Itu tersirat di situ. Kalau yang ini dibunuh sih nggak apa-apa ya, yang gigit tadi itu. Tapi yang lain jangan, yang nggak ikut-ikutan. Sebenarnya kalau kita lihat di hadis-hadis memang nggak tega juga kalau kita mau membunuh semut yang tidak bersalah. Kayak itu nanti soal Nabi Sulaiman mau sholat istisqa. Di tengah jalan Nabi Sulaiman kata sudah pulang deh, pulang. Karena saudaramu sudah berdoa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman melihat semut yang telentang berdoa mohon hujan kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Tuh kan nggak jahat kita sama binatang kalau kita lihat hadis-hadis semacam ini. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.